أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة جعلني الله وإياكم من ساكنيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حق حمده ونشكره حق شكره ثم نصلي ونسلم على محمد رسول الله وحبيبه وعلى آله وأصحابه. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kakak-kakak panitia yang saya hormati, serta sahabat dai sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah merahmati serta melindungi kita hingga detik ini, sehingga kita dapat bersua di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun di era pandemi, demi memperluas khazanah Islami. Kedua kalinya, marilah kita ramaikan hati dengan lantunan sholawat serta salam untuk manusia paling terpuji, manusia sejati yang paling dirindukan seluruh penduduk langit dan bumi, sang kekasih hati, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya ke jalan yang diridhoi ilahi Rabbi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Alfia Wahyu Fahratun Nazilah dari MTSN 2 Mojokerto akan menyampaikan sebuah pidato berjudul Ingin Sukses, Hormati Orang Tua dan Guru. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar nama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Beliau hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya beliau tak sekalipun bertemu ataupun melihat Rasulullah SAW. Apakah hadirin tahu apa penyebabnya? Hal itu dikarenakan sang ibunda tercinta. Beliau selalu melaksanakan perintahnya, memenuhi segala kebutuhannya, hingga baktinya kepada sang ibu tak dapat membuatnya pergi berhaji dan bertemu Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tahu akan masalah dan bakti Uwais pada ibunya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jika suatu masa di antara kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat begitu penasaran, apa istimewanya Uwais Al-Qarni sehingga Rasul berpesan demikian. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, Nabi pun wafat. Hingga sampailah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uwais masih tinggal di Yaman hingga ibunya wafat, lalu ia pergi berhaji. Barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kemudian beliau meminta Uwais untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwata illa billah. Dari kisah yang mulia tadi, apakah kita sudah berpikir sehari saja untuk membalas kebaikan ibu kita atau orang tua kita? Sahabat remaja rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia untuk menghormati orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Begitu juga dengan para guru. Guru mempunyai keutamaan yang besar bagi kita. Apabila suatu umat ingin terangkat derajatnya, maka pertama yang harus ia lakukan adalah meninggikan derajat ilmu, ulama, serta para pengajar kebaikan lainnya. Sebagaimana mereka menghormati, memuliakan, dan beradab sopan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan seorang guru, dan karena itulah beliau bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta nimlata fi juhriha wa hatta al-khut fi jawfil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta para penduduk langit dan bumi, bahkan semut dalam lubangnya, dan bahkan ikan paus di tengah laut untuk mendoakan rahmat atas para guru yang mengajarkan kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Syauqi pernah berkata, "Qum lil muallimi wa fi tabjila kadal muallimu ay yakuna rasula a'limta ashrafa aw ajalla minal ladhi yabni wa yunshi'u anfusahu aqula." Sambutlah sang guru dan berikan penghormatan, kedudukannya hampir menjadi rasul utusan. Adakah yang lebih mulia dibanding seorang guru yang membangun jiwa dan akal tak kenal waktu? Hadirin dan sahabat remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah cukup hanya dengan pintar saja. Apalah gunanya kaya raya kalau tak berkah? Apalah gunanya sukses berjaya kalau ujung-ujungnya berakhir di penjara? Oleh karena itu para hadirin, jikalau kita ingin sukses, maka marilah kita hormati orang tua serta guru pengajar kita. Insya Allah rahmat dan berkah Allah Azza wa Jalla akan selalu menyertai kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan hikmah yang besar dari hanya sebuah pidato yang singkat. Akhirul kalam, wallahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi